Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kita ketemu lagi, Le. Yeay, tepuk tangan 10.000 penonton. Simple, padat, dan Tidak mikir. tidak jelas. Ketemu lagi di Ramadan Spark 2025. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai strategi-strategi bisnis Rasulullah dan meneladaninya dalam kehidupan era modern ini ya. Seperti biasa, saya tidak sendiri, ada Winda. Dan tentunya kita hari ini ada kedatangan tamu spesial, ada Mas Gunawan Yasni atau Syariah Ekonomis. Mungkin wajahnya familiar ya? Iya. Aku sering lihat sih Di mana? Ya, di mana? di YouTube channel. Oh, lagi natap matahari. Iya. Kan? Masuk ke barang. Belum dong, sabar dulu. Sabar dulu Mas Gun, jangan dulu dimulai. Iya, jadi Win kalau punya atau cek tayangan TV lain nih pasti Udah sering yang sering lihat beliau. lihat Ini dong. belum sering jadi host dan juga penulis, macam-macam banget ya Mas yang sering dikerjakan oleh Mas Gun ini ya. Banyak kerjaan, Wak. Multi talent in one platform. Jadi one stop service juga deh saya. Jadi boleh Mas Gun boleh sharing dulu sama kami kira-kira kesibukan belakangan Kesibukannya, ya. ini lagi ngapain aja? Kalau weekdays ngapain, weekend ngapain boleh diceritain. Nah. Kesibukannya akhir-akhir ini, ya alhamdulillah ya, menjelang masuk bulan puasa kemarin, itu subhanallah, masya Allah, Allah kasih pekerjaan. Karena saya itu pada esensinya adalah pekerja komersial serabutan, kita bilang gitu. Kan katanya tadi multi talenta kan? Oh iya, iya. Maksudnya Oh, jadi itu. Aku boleh adopt ya. Karena sebelumnya beliau itu memberikan titelnya itu adalah pekerja komersial syariah. Oh, Ya. sekarang serabutan. Serabutan. Karena serabutannya itu tadi yang dibilang multi talenta itu, ya sebagai syariah ekonomis, saya jadi ketua Dewan Pengawas Syariah di salah satu perusahaan asuransi syariah. Kemudian juga jadi syariah advisor untuk beberapa lembaga keuangan, institusi yang mau menerbitkan misalnya surat berharga syariah atau sukuk gitu ya, termasuk sukuk negara gitu. Nah, selain itu yang membanggakan tadi yang saya cerita, bukan membanggakan sih sebenarnya, cuman apa ya, ini satu pekerjaan serabutan yang baru gitu, menjadi eksekutif produser dari sebuah film yang diadaptasi dari novel yang saya tulis sendiri berbasis kisah nyata. Oh my goodness. Ya, ini yang ada di depan ini. Novelnya udah dibuat dalam 2 bahasa. Oke. Nah, kalau ditanya pasti pertanyaan berikutnya, susah nggak nulis novel? Enggak, aku nanya makannya apa Mas? Nulis novel itu lebih susah daripada nulis disertasi. Karena kalau nulis disertasi paling nggak sampai waktu tahunan Ini saya gitu boleh ya. pegang bentar ya? Novel ini dibuat dalam waktu sekitar 3 tahun. Wow. Hampir tamat T1 tuh. Iya, Iya kan? Berarti S novel. novel itu ya. Yes. Dan selain novel ini juga saya pernah membuat buku-buku textbook yang ringkas dalam ini 2 bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Lalu ada buku 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Tentang tentu saja apa yang menjadi domain saya sudah berpuluh-puluh tahun terakhir gitu, yaitu tentang ekonomi syariah. Jadi menyusul nanti setelah ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, ada bahasa Sanskerta juga bisa. Bahasa Sunda boleh. Bahasa Sunda. Aku lokal. Iya. Bulan puasa, maaf ya sensor. Nah, Oke. Mas Gun ini mungkin boleh sedikit cerita dulu. Ini maksudnya kan seorang syariah ekonomis. Syariah ekonomis ini kan dikenal juga oleh orang publik nih sebagai orang yang juga tentunya menyebarkan nilai-nilai Islam ya. Iya, Kalau betul, seandainya kita mengadopsi ke tadi ya Rasulullah SAW. Kenapa menulis? Mungkin boleh dulu share ke kami. Kenapa Ya, menulis? oke. Jadi begini, saya punya satu konsep gitu ya, dan konsep ini sebenarnya tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh saya sitir nih, ada ayat Al-Quran
Allah di situ mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi penciptaan kita manusia ya, kita ngomong manusia ya, karena saya bukan jin gitu. Gak dia bilang dong Mas, mohon maaf nih, izin banget. Gimana? Itu untuk beribadah. Oke. Jadi saya punya konsep ibadah first. Lalu dakwah, bisnis will follow. Will gitu. follow. Nah, Jangan kita bicara kebalik, Sisi. jangan kebalik ya. Jangan bilang Jangan bisnis bongkar rahasia first, dong. baru ibadah follow. Betul. Enggak. Jadi ibadah first, bisnis, dakwah Will will follow. Follow. Nah, salah satu bentuk pekerjaan yang ada unsur dakwahnya, tentu ada unsur bisnisnya, adalah kita bicara syariah. Economics and finance gitu ya. Dan kemudian dakwah, kenapa saya menulis? Karena menulis itu adalah cara berdakwah yang menurut saya paling keren gitu. Iya kan? Seperti Rasulullah, cara berdakwah yang paling kerennya yang masih kita bisa nikmati sampai sekarang adalah hadis-hadis beliau. Iya. Dan itu dituliskan. Walaupun beliau tidak menuliskannya sendiri, tapi dia mendiktekannya kepada banyak orang dan orang banyak menuliskannya. Kan gitu kan? Jadilah buku hadis gitu yang bisa kita pelajari. Tentu itu adalah cara dakwah yang keren. Jadi saya meniru Rasulullah, konsepnya adalah ibadah first, kemudian setelah ibadah, bagian dari ibadah yang lain adalah dakwah, bagian ibadah yang lain juga adalah ekonomi, keuangan, karena itu bisnis. Jadi jadikanlah itu menjadi bagian dari ibadah kita. Nah, buku ini bercerita tentang kisah nyata nih ya, paling tidak 80%-nya lah gitu, fakta dan kebenaran. 20% touch up ya? Itu improvisasi. Iya. Gimmick aja. Imajinasi, ngomong imajinasi. Kan marketing, Iya, harus iya, ada betul. istilahnya Masuk tuh Bang. ada yang sesuatu yang membuat orang tertarik Iya, gitu iya, loh untuk betul, membaca betul, gitu kan. betul, Jadi ada sedikit ya twist-twist kecil tapi tidak bertentangan substansinya dengan kisah sesungguhnya aslinya, gitu. Oke. Bercerita tentang salah satu tokoh yang mencoba membumikan ya Al-Quran, mencoba mengimplementasikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dan dia juga udah melanglang buana kemana-mana gitu kan. Lalu di blend dengan kisah pribadinya gitu. Tentu kalau bicara kisah pribadi ya pasti ada dramanya, ada romansanya, ada kejadian-kejadian yang luar biasanya. Tapi itu semua dengan substansi tentu pembelajaran tentang Islam. Terutama Islam yang paling modern, yaitu tentang ekonomi dan keuangan. Tapi selain itu juga ada, karena ketika bicara ibadah, Rasulullah kan menekankan, ibadah itu bukan hanya ibadah mahdo ya, kayak sholat misalnya gitu ya, atau kita berpuasa seperti ini di bulan Ramadan misalnya. Bukan hanya itu ibadah mahdo, itu hanya ibadah yang kaitannya langsung kepada Allah gitu kan. Tapi ada ibadah-ibadah yang kaitannya selain kepada Allah, kepada manusia yang lain. Hablum minannasnya. Itu kita bicara munakahah, pernikahan, kita bicara muamalah nih, keuangan syariah ada muamalahnya ya, bertransaksi, ekonomi dan lain-lain gitu kan. Nah, itu semua ada di novel ini. Kemudian diadaptasi ke sebuah film dengan judul yang sama tapi ada tambahan judul lain ya. Judulnya adalah The Sun Gazer, Cinta dari Langit. Itu marketingnya, gitu. Sisi. Oke. Langsung dapat hooknya. Iya. Cinta dari Langit. Nah, cinta dari langit itu maksudnya cinta dari Allah Subhanahu wa Taala gitu. Ini agak sufi rumi gitu ya berarti ya maksudnya. Gimana? Rumi gitu nggak sih ini cinta dari? Jelas ada sufinya karena saya suka film. Jadi saya buat saya buat novelnya kemudian diadaptasi dengan film. Tapi maksudnya dalam hal ini adalah sufisme yang dimaksud dalam novel, dalam adaptasi film ini adalah sufisme yang bukan, kadang-kadang kita bicara sufisme tuh kayak tidak
tidak ada di dunia ini ya, antah berantah. Ini sangat ada di dunia ini gitu. Oke. Tergambarkan di Tergambarkan karena tokohnya masih ada sampai sekarang. Kalau mau dikonfirmasi silahkan ya, mungkin setelah ini gitu. validasi ini ya, ini beneran kisah nyata nih. Bisa dicek and recheck, diverifikasi, dikonfirmasi gitu Bisa ya. ya. Bisa, Dia menentang kita gitu. untuk sangat validasi. Sangat validasi. ekonomis. Nah, terus syariah kayak gitu. Nah, jadi itu kalau dibilang sufisme, ya ada sufismenya. Misalkan bahasa sufismenya misalnya ya. Ini dari hadis, lagi-lagi dari hadis yang muttafaq alaih. Dua orang yang saling mencinta, ini karena bicara cinta dari langit kan. Dua orang yang saling mencinta, kemudian dia bertemu dan berpisah karena Allah, gitu. Dua orang yang mencintai Allah, lalu dia bertemu dan berpisah karena Allah, maka surga ganjarannya. Kok udah ada Gitu. berpisah-berpisahnya sih, Mas? Karena kan hal yang Karena paling pasti dalam hidup ini adalah perpisahan. Perpisahan, sebagaimana pertemuan juga, gitu. Ya. Dalam ya. Padahal bukan kita buru-buru ikan lele loh. Mas Gun, boleh ini nggak? Boleh diceritakan lagi nggak sama kami? Yang Ya. kami dengar nih ada filmnya juga ya, Win? Iya ya? dong. Bener ya? Iya, jadi alhamdulillah tuh sebelum masuk di bulan Ramadan, saya berkesempatan menjadi seorang eksekutif produser dari film yang adaptasi dari novel ini. Novel ini adalah berbasis kenyataan gitu. Jadi bisa dikatakan film ini adalah based on true story gitu. The Sun Gazer, Cinta dari Langit. Jadi seorang yang berusaha mengimplementasikan ekonomi syariah. Tentu dalam kehidupannya ada drama kehidupannya sendiri gitu, drama keluarganya, itu masuk semua di dalam unsur novel maupun film gitu kan. Dan itu satu pekerjaan yang baru ya, pekerjaan serabutan yang baru buat saya gitu. Itu sophisticated sih Very pekerjaannya. sophisticated, ya. Very sophisticated. Jadi sebagai eksekutif produser kita bisa dikatakan apa ya, punya tim yang kita koordinasikan. Di situ ada sutradara tentunya ya. Kemudian ada direktur bisnis daripada urusan membuat film ini. Ada direktur sinematografinya gitu kan. Kemudian ada direktur tekniknya gitu ketika kita membuat film. Dan banyak sekali yang terlibat di situ. Sebagai eksekutif produser saya juga istilahnya it's my call gitu kan untuk misalnya ini cukup, ini nggak cukup gitu. And I even said the magical thing when the film is done being produced gitu kan, it's a wrap gitu. Magical word. Magical word. It's a wrap. It's a wrap. Oke. Aduh, kerjaan Dan serabutan yang luar Kerjaan biasa. serabutan luar biasa. Jadi, Premium. Serabutan premium. dan karena ini film yang film syariah, mungkin ini genre yang pertama ya. Yang pertama kali ada di Indonesia, kalau di dunia nggak tahu deh. Walaupun kalau genre umumnya ini masuk ke dalam film religi tentunya. Tapi substansinya ada ekonomi dan keuangan syariah, sehingga ini adalah ada sub religi, yaitu tentang ekonomi keuangan syariah gitu kan. Ini mungkin baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia. Jujur belum kebayang lagi menuliskan keuangan sama ekonomi yang dikenal dengan istilah-istilahnya yang cukup rumit, tiba-tiba dalam bentuk novel. Nah, ini salah satu bentuk dakwah yang menurut saya lebih keren. Karena saya udah nyampein jadi dosen, jadi trainer, jadi macam-macam di ekonomi dan keuangan syariah itu udah lama gitu kan. Saya udah mencoba, alhamdulillah bersama kawan-kawan yang lain, guru-guru saya juga mengkomunikasikan tentang ekonomi dan keuangan syariah ini sudah sekitar 25-an tahun lah gitu sudah. Nah, Seumuran aku tuh. oh ya, alhamdulillah. Tambah sekian. Tambah sekian. Tadi kan ada 20%. Oh ya, 20% ya. Dia mengurangi sekian persen gitu. Dia juga udah adopt. Dia langsung adopt teorinya. Nah, ketika kita memberikan pemahaman gitu ya, pembelajaran kepada publik, kepada akademisi dari buku teks kita gitu kan, it's just that gitu, selesai gitu aja kan. Kayaknya kurang mensublimasi gitu di dalam diri masing-masing orang itu. Nah, saya menemukan, kita coba deh buat novel gitu kan. Apalagi kalau bahasanya dramatis, romantis gitu kan. Wah, kayaknya jadi Kemakan banget. kemakan. Iya.
Jadi nilai-nilai syariahnya, substansi syariahnya masuk tuh ke mereka. Yes. Gitu. Jadi setelah baca novel bukan hanya menangis, berderai air mata, Namun juga tapi juga mereka bertransaksi keuangan syariah gitu loh. aku di sini buka Oke. bank syariah ya. Bener ya? Langsung berarti ya? Iya, jadi kayak gitu kan. Jadi ada 2 poin kan. Selain kita menguras air mata, which is itu bagus gitu kan. Berarti menguras dompet dong kalau ada Ini kalau kata bahasa marketnya click to action-nya Iya, dapat. CTA ya. Langsung CTA. Jadi kalau kita baru ngasih pembelajaran tentang dari buku teks kita, itu nggak banyak orang misalnya langsung berbondong-bondong gitu ya. Jadi pokoknya menjadi melakukan transaksi gitu di keuangan syariah, entah itu di bank, entah itu di asuransi, entah itu di pasar modal gitu. Tapi dengan membaca novel ini by the way habis loh dalam waktu sekitar 4-5 jam kalau mau dibaca dalam waktu yang cukup intens, dan banyak yang menyelesaikan itu dalam 4-5 jam. Oh, karena Lagi puasa nih. penasaran ya? Nah, karena penasaran. Ya alhamdulillah ya. Jadi novelnya itu membangkitkan minat banget untuk dibaca terus-menerus gitu. Berarti ini menarik banget, Wak. Menarik banget. Dapat marketingnya nih, Wak. Bener ya? Bener ya? Kita coba, Win. Kita coba. Aku coba. kayaknya sih 12 jam ya. Nah, 12 jam. Iya. Baca cepat. Cuman 454 halaman dalam bahasa Indonesia. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris 477 halaman. Oh, ini yang bikin tebal karena tadi dual. Karena dua awal itu. itu ya. Oh, ya, Betul. oke. Jadi sebenarnya kalau di cuman separuh kan jadi tipis gitu kan. Oke, Mas Gun, aku curious banget nih. Ya. Ngomongin konsep ekonomi syariah itu kan sangat langit ya. Cara tools yang dipilih untuk membumikan Iya. konsep itu caranya kekinian banget gitu. Iya. Seberapa Novel dan film gitu ya. Yes. Kayak ini menjawab kebutuhan generasi-generasi kekinian nih Iya, untuk bisa akhirnya understanding-nya, Iya. kemudian juga keinginan mengetahui konsep yang tadi itu jauh lebih gampang dan mudah gitu. Betul Seberapa powerful menurut Mas Gus? Di novel itu saya rasakan tadi ya, sudah saya alami bertahun-tahun, itu lebih powerful. Ketika orang membaca novel mengenai sang penata matahari ini gitu, yang di dalamnya ada substansi ekonomi syariahnya gitu, dibandingkan mereka baca bahkan buku 3 bahasa saya yang udah ringkes padahal itu, tapi mereka setelah baca itu, oh ya ini keren, udah selesai gitu, paling dimintakan tanda tangannya ke saya. Tapi novel Konsep storytelling-nya dapat berarti. gitu. Orang Jadi, suka didongengin ya. suka didongengin. Jadi pada dasarnya itu kalau cara pembelajaran di Universitas Al-Azhar atau universitas-universitas yang tertua di dunia yang ada di Fes, di Maroko misalnya, gaya storytelling dalam bahasa Arab disebutnya talaki katanya. Talaki itu adalah gaya cara mengajar yang sampai sekarang masih digemari karena gayanya berdongeng, bercerita gitu, ya. Jadi orang tuh masih suka dibandingin ya, mohon maaf nih, sekedar belajar dari, mohon maaf, ChatGPT misalnya ya, DeepSeek misalnya gitu-gitu. Itu kan terlalu instan. Tapi kalau didongengin itu Iya sih. apa istilahnya, sublimasi ke dalam pikiran Relate gitu ya. dan jiwanya itu dapat gitu. Karena relate gitu. Karena relate Masuk gitu. semuanya Betul. gitu. Kayak Ini terhipnotis. konsepnya bagus. Kayak apa namanya? Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ini kayak ada magic-magicnya Iya, ya. gitu. Iya, karena ada magicnya nih. Iya. Mas Gun, ini tadi novel ini untuk usia berapa yang memang ditujukan? Targetnya? Sebenarnya sih semua. Cuman kan mungkin untuk pemahaman anak-anak sekali ya, mungkin di bawah usia 12 itu kurang bisa memahami seluruh isi novel gitu. Paling substansi mengenai ekonomi syariah yang nggak terlalu berat-beratnya mungkin dia bisa paham, karena kita udah mulai mengajarkan ekonomi syariah juga ke tingkat SD ini sekarang gitu kan ya. Ya, itu jadi sebuah pemahaman umum saja kan sebenarnya kan gitu. Sama ketika belajar agama Islam kan dari kecil juga udah diajarin. Ini kan jadi salah satu bagian dari itu sebenarnya. Betul. Seperti yang saya bilang tadi, waktu kecil kita diajarin ibadah gitu kan. So ibadah adalah yang pertama, ibadah first. Tapi di dalam ibadah itu apa salahnya kita kenalkan juga soal dakwah, soal ekonomi, which is itu adalah bisnis gitu. Karena dakwah, bisnis itu adalah bagian dari ibadah.
ibadah yang bersifat muamalah, yang antar manusia gitu. Ya kan di situ ada sodakoh, itu antar manusia, ya kan? Walaupun ada dimensi langitnya ada ya gitu, tapi dimensi buminya Juga kan ada gitu. 360 nih ya. Ya gitu. Jadi itu yang kita coba sampaikan. Jadi semua bisa, tapi mungkin akan bisa lebih mengerti isi novel ini secara keseluruhan, secara substansi, bahkan secara lebih logik gitu ya. Itu mungkin yang usianya di atas 12 tahun gitu ya. Remaja ke atas lah. Dewasa seperti Mbak Sisi dan Mbak Winda. Aku Itu teenage. remaja sih. Aku teenage. Kita Teenage ya? juvenile. Juvenile. Masih bisa ya. Mas Masih Gun, bisa, Mas insya Gun, Allah. kita mau bertanya nih lebih ke arah ekonomi syariah dulu ya. Oke. Maksudnya tadi benar yang dikata Winda udah di-mention. Ini kan cara kreatif ya Win ya. Kita menggunakan novel dan juga film. Ya. Nah ini kan bisa dikatakan inovasi yang dilakukan Mas Gun untuk memperkenalkan lah si ekonomi syariah. Salah satunya ya. Memang Mas kalau boleh di-share kepada kami seberapa rendah literasi masyarakat kita terhadap ekonomi syariah ini Kok langsung straight to the point seberapa rendah ya? sampai ada inovasi gitu loh Iya, ya. iya. Walaupun memang kadang tidak ada sebabnya ya, tapi boleh di-share nggak sama kami? Kebetulan saya juga duduk sebagai salah satu koordinator dari kelompok kerja literasi inklusi keuangan syariah di Otoritas Jasa Keuangan ya. Ini lagi-lagi pekerjaan serabutan yang lain gitu ya kira-kira Premium. gitu. Serabutan premium. Di sana kita temukan literasi keuangan syariah itu ternyata cukup tinggi naiknya. Oke. Tapi tidak diikuti dengan inklusi keuangan syariah yang tinggi juga. Jadi pemahaman orang tentang syariah, tentang agama Islam, itu udah luar biasa di Indonesia. Tapi tidak diikuti dengan inklusi keuangan syariahnya. Oh, I see. Jadi mereka tahu Islam, pendidikan Islam, ekonomi syariah, keuangan syariah, muamalahnya, sodakoh gitu ya, wakaf dan lain-lain, itu adalah bagian dari ekonomi syariah. Tapi inklusi keuangan syariahnya itu masih kecil atau rendah gitu. Itu ekosistemnya udah ready atau belum sih Mas? Ekosistemnya, I would say is there. Jadi ekosistemnya ada di sana. Ada, oke. Ada di sana. Tapi antara mengetahui, memahami, dan meresapinya, Berat. ini adalah sesuatu hal yang Lain. Jadi orang mengetahui, literasi kita bicara. Memahami, literasi. Tapi meresapi, menjadikan itu sebagai part of life gitu kan. Atau bahasa kerennya, bahasa syariah kerennya, nizam hayah syamilah. Your way of life gitu misalnya. Nizam hayah syamilah gitu ya. Your way of life is another thing gitu. Ternyata tidak banyak orang Islam sekalipun gitu yang menjadikan itu sebagai way of life-nya. Walaupun literasi dia udah cukup. Nah, inovasi bikin novel, bikin film itu adalah upaya untuk menaikkan meresapinya di masyarakat ini. Gitu. Apa tuh Mas faktornya kira-kira? Kenapa tadi the way of life itu sulit? Kesadaran sih ya sebenarnya. Self-conscious-nya itu, jadi kebanyakan orang mengetahui. Apalagi orang yang ingin mengetahui secara instan, itu pasti cepat mengetahuinya, gampang. Apalagi dengan adanya macam-macam tadi yang saya bilang, artificial intelligence. Tapi meresapi bahwa ini adalah sesuatu yang harus dijalankan, gitu ya. It's another thing. Ini saya mau cerita sesuatu. Ketika orang belajar agama, mohon maaf ya, dia bilang, oh berzina bagian dari dosa besar. Semua orang tahu dong, kayak gitu. Semua agama tahu. Semoga. Tapi apakah banyak yang tahu ketika mereka udah belajar misalnya tentang ekonomi dan keuangan syariah, bahwa ada dosa besar yang lebih besar daripada dosa berzina? Apa tuh? Yaitu dosa melakukan riba. Betul. Dosa melakukan riba itu lebih besar dari dosa zina karena redaksinya adalah seperti, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, seperti kamu menyetubuhi orang tua kamu sendiri. Aduh, sedih kan? Nggak banyak. Lalu kalau seperti itu, kenapa cuma sedikit yang terinklusi di keuangan syariah? Padahal kalau dia terinklusi di keuangan syariah, dia itu keluar dari melakukan riba tadi, gitu, yang dosanya lebih besar daripada berzina tadi, menjadi lebih syariah, lebih diridhoi, dan itu adalah bagian dari ibadah dia.
Dan kata Allah, kamu tidak diciptakan, hai jin manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Beribadah itu artinya keluar dari riba, ya kan? Melakukan segala sesuatunya dengan yang Allah ridhoi, dengan prinsip-prinsip syariah, gitu. Nah, saya menemukan cara baru membuat novel. Insya Allah nanti filmnya tersedia untuk publik ya. Insya Allah mudah-mudahan di bulan November 2025 ini silahkan ditonton. Mudah-mudahan itu bisa menjadi tuntunan dan itu akan menaikkan lagi inklusi keuangan syariah yang kita harapkan. Karena kalau inklusi naik itu berarti sekian banyak masyarakat meresapi gitu ajaran itu. Barometernya itu berarti itu, ya. Gitu. Baiklah. Kalau begitu pertanyaan aku adalah sebagai seseorang yang baru akan mengimplementasikan ini ke new way of life tadi, apa praktikal langkah-langkah kecil yang harus dilakukan untuk orang-orang yang gue mau mulai konsep syariah nih, starter pack-nya. Starter pack-nya. Yang pertama, ini memulai segala sesuatu gitu ya. Tentu kita memulai segala sesuatunya itu untuk supaya Allah, Tuhan mencintai kita. Rumusnya udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua di Al-Qur'an, ayat suci umat Islam di ayat 222. Situ Allah katakan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan kembali dirinya. Nah, kalau mau bersyariah, tobat dulu. Bahwa kita selama ini kurang ya, mendukung, tidak sesuai ibadah kita dengan yang Allah minta ya, sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang dia tekankan melalui Rasulnya gitu ya, prinsip syariahnya. Kita tobat dulu. Satu. Dengan bertobat, kemudian kita berusaha mensucikan diri kita. Caranya gimana mensucikan diri kita? Baca. Yang paling simple. Mohon maaf ya, saya ambil ya. Ini buku 3 bahasa. Cuman setipis ini. Dibuat dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab gitu kan. Isinya tentang hal-hal yang ringkas sekali tentang ekonomi syariah. Bagaimana menghindarkan diri kita dari riba dan lain-lain gitu kan. Ini untuk menggugah. Ketika sudah tergugah gitu kan, berarti kita sudah mulai tersucikan tuh. Setelah bertobat, ya gue minta ampun ya, udah ngelakuin yang aneh-aneh nih selama ini yang gak sesuai dengan konsep bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah tuh, udah kita tobat deh gitu. Lalu kita mulai mensucikan diri kita dengan memahami ilmunya. Nah, ilmunya pasti wah, kata Mbak Sisi tadi, waduh istilahnya rumit-rumit nih gitu ya. Ya, rumit-rumit kan cuma istilah aja gitu kan. Sama kayak belajar bahasa Inggris dulu, kita menyebutnya kenapa tulisannya one dibacanya one gitu kan, susah gitu kan. Sama lah kira-kira kayak gitu. Iya lagi benar gitu. Iya lagi benar gitu kan. Kenapa wise it's because nggak sih? Oke. Nah, ketika kita mau belajar, kita akan menemukan jargon-jargon yang mungkin akan sulit. Jangan berhenti di situ, karena itu adalah sesuatu yang makin lama, seperti MKDU gitu ya, mata kuliah diulang-ulang akan makin mudah. Bisa gitu. Karena terbiasa. Bisa karena terbiasa gitu kan. Nah, lalu kalau waduh, terus setelah ini oke, saya udah paham. Terus ngapain? Segampang-gampangnya coba mulai bertransaksi secara prinsip syariah. Gunakan misalnya taruh rekeningnya untuk menabung, deposito dan lain-lain itu di bank syariah mana saja gitu kan. Kalau mau yang lebih sophisticated, saya pengen berinvestasi di saham misalnya. Ada saham-saham yang termasuk dalam daftar efek syariah gitu. Aduh susah nih saham naik turun, ngeri juga gitu misalnya. Oke, kita investasinya di sukuk negara aja misalnya. As simple as that. Sukuk negara itu dengan uang 1 juta aja kita bisa mulai. Ada yang lebih sedikit lagi. Kalau kita mau masuk ke reksadana syariah, cukup dengan 100.000 bahkan. Jadi mulainya dari situ aja. Itu cara yang paling gampang mensucikan diri kita, terutama dalam hal muamalah tadi ya. Karena ibadah kan bukan hanya ibadah mahdoh kepada Allah, tapi juga ibadah yang muamalah hablum minan nas tadi kita perbaiki. Dengan begitu sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan melihat takdir kita berubah. Kenapa saya katakan begitu?
Syarat Allah mengubah takdir kita, takdir suatu kaum, takdir sebuah negara. Lagi-lagi Allah sudah sampaikan di dalam surat Ar-Ra'd, surah ke-13, ayat 11. Di situ Allah katakan, penggalannya kira-kira berbunyi seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya. Jadi takdir kita kalau mau berubah menjadi lebih baik, ya kita rubah diri kita, gitu. Gitu. Jadi Indonesia ini mungkin ya terlalu banyak misfortunes, less fortunes dan lain-lain karena literasi syariahnya kurang, Bu, gitu ya. Kurang, Bu. Keluar hasil desa. Karena inklusi keuangan syariahnya lebih kurang lagi, Bu, gitu. Ya. Iya kan? Karena itu gitu. Berarti sebenarnya ini kan project masif dan kolaboratif Ya, pasti. untuk bisa mengubah nasib Betul, suatu kaum. betul banget. Ini program bahasa kerennya jama'i, katanya. Harus berjamaah, gitu. Nggak bisa sendirian. Gitu. Jadi saya nggak bisa cuman saya sendirian gitu, nggak bisa. Makanya itu saya dan Winda hadir. Alhamdulillah. Iya, benar. Mas Gun, ini menarik ya soal novel, film, terus juga Mas Gun boleh spill nggak? Ini nih sebenarnya saya punya kekhawatiran sih, Mas. Ini boleh sharing di sini ya? Boleh. Boleh dong. Kan boleh. Iya, boleh. Ini kan kaum. Kekhawatiran atas nama kaum. Oke. Ini literasi minat baca ini kan menurun ya, Mas. Nih Mas Gun setelah ini mungkin ini menarik karyanya. Pasti ada PR dong selanjutnya untuk meningkatkan literasi minat baca ini. Gimana Mas kira-kira inovasinya? Kuncinya adalah memberikan tuntunan, ya kan? Memberikan tuntunan karena itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Ibadah first, dakwahnya memberikan tuntunan. Cara Rasulullah kalau bikin buku seperti Rasulullah kumpulan hadisnya, ya kan? Dia suruh tulis sama orang lain, dia diktekan gitu kan ya. Termasuk Al-Quran juga begitu kan caranya kan. Menjadi sebuah kitab, buku. Itu yang menjadi produk terkerennya dalam dakwah dia. Untuk menaikkan literasi semua umatnya gitu kan. Nah, sayangnya mungkin di masa sekarang, seperti yang Mbak Sisi bilang tadi, minat baca turun. Tapi Mbak, ada minat yang lain yang naik. Apa itu? Minat nonton. Oke. Itu salah satunya saya bergerak ke novel tadi. Ke dari film. novel ke adaptasi film gitu. Karena sekarang makin banyak orang-orang sufi yang suka film maksudnya, bukan sufism tapi suka film gitu ya. Suka nonton ini film. Setelah MKDU ya. Itu adalah salah satu inovasi yang saya lakukan. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, mohon maaf, animo masyarakat, terutama ibu-ibu nih, kalangannya. Gimana, Bu? Mbak-mbak deh ya, mbak-mbak. Saya suka baca sih, Mas. Suka baca ya? Suka baca. Tapi suka nonton juga? Membaca orang juga. Tapi tidak bisa membaca masa depan. Tidak membaca masa depan. Iya. Nah itu, kalau saya lihat, saya perhatikan, dan ini dibuktikan ya dengan grafik dari teman-teman yang mengurusi perbioskopan gitu. Ternyata film-film yang terkait religi itu, walaupun sekali lagi mohon maaf, belum sedominan film-film horor gitu ya, film hantu itu naik, trennya naik, gitu. Dan lebih dari 65% yang suka film itu adalah kalangan wanita. Kalangan wanita. Oke. Gitu. Jadi harus benar mengeksplorasinya dan mengeksploitasi filmnya supaya bisa bukan menggarap ya, memberikan kontribusi yang positif gitu terhadap ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini kan sekolah utamanya keluarga. Al-ummu madrasatul ula katanya gitu. Ibu-ibu itu adalah sekolah pertama. Betul. Gitu, ya kan? Sekolah pertama. Jadi kalau ibu-ibunya suka nonton film religi, mudah-mudahan mbak-mbaknya di rumah juga suka nonton dan diajak nonton film religi. Suaminya walaupun nggak suka nonton film, diajak nonton film religi gitu kan. Anaknya yang udah cukup umur, sesuai dengan batasan umurnya, diajak juga nonton film religi sehingga tuntunannya dapat gitu. Kalau generasi sekarang agak kurang suka baca, ya tujuan kita adalah memberikan tuntunan. Tidak dapat bacaannya yang jadi tuntunan, dapat
tontonannya yang bisa jadi tuntunan. gitu. Audiovisual gitu ya, sensorinya dimainin Ya, nih. betul. Kreatif Gitu. sekali. Iya, berarti ini juga menjadi motivasi harusnya ya. Jadi jangan stop untuk menulis juga ya, karena Ya, banyak cara. harus nulis karena kan bikin film Harus nulis. Dulu skrip. scripting. Saya juga jadi scriptwriter bersama dengan timnya saya. Jadi itu nggak bisa dipisahkan Nggak bisa ya. dipisahkan. Membaca, menonton itu semuanya Semuanya. satu kesatuan akhirnya. Betul, ya. betul. Oke. Gitu. Jadi aku sedikit kita tarik ke gimana akhirnya Indonesia ini dikategorikan sebagai negara yang sulit sekali menerima informasi dengan bahasa-bahasa yang sulit. Karena mereka sudah terpaku sama bagaimana bertahan hidup. Jadi level mereka tuh masih di survival skills. Apa yang harus dimakan hari ini gitu. Buru-buru kita mau ngomongin hal-hal yang sophisticated. Di mana yang menurut Mas Gun sendiri selain tadi yang udah dilakuin ya, mulai dari menulis, membaca, storytelling, masukin ke film dan lain-lain. Pendekatannya ya. Pendekatan yang jauh lebih manusiawi, Iya. tapi juga Relate lah gitu. efek domino yang bagus untuk society. Kita harus balik ke contoh-contoh awal dari Rasulullah. Bagaimana dia membangkitkan segala sesuatu yang positif di society dia pada saat itu. Ingat society-nya Rasulullah, masa itu adalah society yang jahiliyah banget ya. Anak perempuan dibunuh lah gitu kan. Perzinahan di mana-mana gitu ya kan. Pemberhalaan di mana-mana gitu kan. Chaos banget ya pokoknya. Rusuh banget gitu. Tapi kemudian dia bisa menyusun kembali satu society yang madani gitu kan, kita sebut madani society gitu, yang itu contoh terbaik lah sepanjang masa gitu. Bisa ada lagi nanti, mungkin mendekati akhir-akhir hidup kita atau akhir zaman dari dunia ini akan ada lagi itu sebuah janji yang pasti gitu ya dari Allah dan sudah disampaikan oleh Rasulnya juga. Caranya dengan uswah hasanah. Contoh yang baik. Contoh yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari dia, hal-hal yang baik, hal-hal yang orang lihat, ih romantis banget ya Rasulullah, dramatis banget ya yang terjadi sama dia, aduh kasihan banget ya. Itu semua harus bisa dijelaskan, gitu. Harus bisa dijelaskan. Karena kalau nggak dijelaskan, menjadi sebuah problem gitu kan. Nah, waktu kita mencoba membuat film ini, bagaimana kemudian itu bisa menyentuh sekali kepada sanubari orang-orang yang tadi Mbak Winda, Mbak Sisi juga bilang kebanyakan orang kita nih survival skill nih yang banyak gitu. Namanya juga survival skill gitu kan. Itu kan sangat sehari-hari banget. Maka ketika kita berkomunikasi, baik itu dalam novel, dalam film, yang kita sajikan adalah hal yang sangat sehari-hari banget. Yang kalau perlu sehari-harinya mereka penuh dengan air mata, ya kita juga kita keluarkan itu gitu. Tujuannya bukan untuk mengeksploitasi air matanya, bukan. Tapi untuk kemudian membalik. Not every day is a sad day. There will be a happy day. And you can always find in any days happiness gitu. Even in a sad day gitu loh. Badai pasti berlalu. Betul. Ya kan? Itu yang kita sampaikan. Jadi kalau orang-orang itu kemudian, wah iya ya. Kan hidup saya bukan cuman hidup sekarang doang gitu. Hidup saya sesungguhnya bukan di masa yang sekarang ini. Sekarang ini kan cuman sebuah persinggahan gitu kan. Kita menyadarkan itu, maka menyadarkan itunya tentu mungkin dengan ya kalau di film atau di novel itu ada drama-drama yang menyentuh sampai se-level yang dalam seperti itu. Maka itu akan membangkitkan minat mereka untuk kalau nggak mau baca ya udah deh nonton aja deh gitu. Ya kan? Gitu. Nah ini Mas Gun, kalau tadi itu kan pendekatan yang sangat iya juga ya gitu kan. Tapi Mas kalau misalkan dilihat kita ngelihat secara tadi ya penulis-penulis kita deh yang orang-orang Indonesia udah mengarah ke situ belum sih Mas karya-karyanya, atau justru
masih terpisah-pisah juga nih cara pendekatannya? Saya perhatiin sih ragamnya banyak banget. Gitu. Kalau saya tuh pada prinsipnya gitu ya, yang paling berguna, apalagi buat orang-orang yang tadi ya survival skill gitu kan, itu cobalah memberikan sesuatu yang istilahnya making believe in them gitu loh. Making believe in them. So, make believe yang paling pas itu adalah dengan sebuah kenyataan. Sebuah hal yang apa adanya. Kalau mau dibikin menarik, ya tentu ada dramatisasi, romantisasi, pasti. Betul. Tapi based on what is true. Jadi, it has to be believable gitu. Ketika membuat cerita yang orang mau baca, it has to be believable. And the most believable one is the fact. Gitu. The fact that can be dramatized, romanticized, whatever you like lah gitu ya. Itu relate lagi kayak kita nonton terus kayak serem banget, alah cuma film cuman gitu film? kan. Iya betul. Jadi kita beda ya kalau kayak ini gue banget. Iya. Atau kalau ini kita lihat sambil nangis-nangis. atau kalau lihat misalkan thriller kayak berdasarkan kisah nyata, kok ada yang manusia kayak gini, ininya beda memang ya. Betul. Kok ada dan banyak. Betul. Gitu. Iya, dan betul, itu betul. Karena make believe-nya kuat, because it is belief from the facts gitu kan, itu akan jadi tuntunan dengan sendirinya. Kalau kita berhasil menyajikannya itu menjadi sesuatu yang endingnya selalu ada triumph-nya gitu. Hidup itu kan ya nggak selalu senang terus, susah terus, tapi there is a triumph in it gitu. Bahwa dalam kesedihan seseorang itu ada kemenangan. Kapan dia menang? Ketika dia bisa mengambil hikmah. Makanya ketika kita mengalami susah, senang, kita harus namanya bermuhasabah. Muhasabah. Dari kata hisab. Hisab tuh menghitung. Muhasabah tuh ya kita nih menghitung-hitung diri kita nih. Gue bagus, jelek gitu ya. Gue bagus, jelek. Sialan lo. Dihitung-hitung, dihitung-hitung. Muhasabah. Maksudnya muhasabah. Gue bagus, gue ada jeleknya gitu. Tapi dia yang salah sih kayaknya gitu ya. Gue bagus, dia yang salah. Tuh kan dia yang salah. Nah, nggak boleh gitu. Kalau muhasabah itu harus kita bawa ke internalisasi diri kita gitu. Self-reflection. Kalau kita udah bermuhasabah, even terjadi musibah sekalipun, kita muhasabah, maka kita bisa memperoleh hikmah. Kalau kita udah bisa memperoleh hikmah itu maksudnya yang tadi saya bilang, setiap hari tidak selalu baik, setiap hari tidak selalu buruk, tapi kamu bisa menemukan kebaikan setiap hari gitu loh. Even di hari yang buruk sekalipun, itu hikmahnya dapat seperti itu. Kamu akan selalu dapat anugerah. Anugerahnya apa? Rasa ikhlas. Wow, udah another level. Rasa being blessed gitu. Langsung ignorant another level. Kudrah dan iradahnya Allah gitu kan. Paham banget sih, tadi gue pengen follow up balik gitu ya, karena kita ngomongin soal fenomena sosial dan including me gitu. Kadang-kadang ada hari buruk, hari baik, nggak selalu dan nggak selamanya tuh saya secara personal tuh berhasil mendapatkan hikmah dari kejadian tersebut. Iya. Gimana caranya? Dapat emosi aja ya. Subuh pendek sama marah-marah aja tuh, Mas. Dapat emosi aja. Itu udah Allah bilang sendiri lewat Rasulullah ya. Kalau kita umat Islam, jadikan salat dan sabar sebagai senjatamu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu udah senjata tuh. Jadi apapun kuncinya sabar jawabannya. Sabar ya. Jadi kuncinya adalah sholat. Sholat itu bukan semata-mata sholat 5 waktu, sholat sunnah. Kalau di kungfu itu ada istilah I do my kung fu every day because my every day is my kung fu gitu. Jadi dalam berjalannya kita, dalam bernafasnya kita, itu kung fu kita. Nah kalau di dalam Islam, bernafasnya kita, berjalannya kita, itu ada zikrullah, ada sholatullah, ada bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Terus itu isi dengan itu. Dengan sendirinya, jaminannya kata Allah, kalau kamu selalu begitu, ya, jadikan sholat sebagai senjata, maka kesabaran itu akan ditiupkan ke dada-dada kamu semua.
berarti kalau belum sabar berarti belum dapat. Belum dapat. Kata Allah, tunggu dulu. Masih ngantri sayang. Gitu ya. Oh, Kira-kira gitu. Nah, sabar itu lagi bukan sesuatu yang orang bilang sabar katanya ada batasnya, enggak. Sabar itu ya sabar. It's a noun gitu. It is not a range gitu. It is not a range. Oh, I'm still patient in this range, but out of this enggak. Sabar itu adalah noun. Sabar. Jadi itu adalah noun, ya itu adalah kondisi di mana tranquility atas segala sesuatu yang terjadi, mau senang mau susah, itu hadir tetap di dalam diri kita. Ada yang tertampar? Ada, saya. Terus Sabarin dulu. sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Sabar sih ya. Gimana sih? Range ya. Range ya. Gitu ya. Oke. Kalau mau peace off kayak misalnya marah-marah, it's okay gitu. Tapi semata-mata itu adalah satu reaksi saja gitu. Reaksi. Oh, tapi nggak boleh terlalu reaktif. Nggak boleh terlalu reaktif gitu. Kata Allah juga melalui Rasulnya, jangan kamu membenci sesuatu, itu terlalu membenci. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu baik buat kamu. Untuk kamu. Jangan terlalu kamu mencintai sesuatu, karena bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu buruk buat kamu gitu. Nggak boleh overreacted. Nggak boleh overreacted. Untuk apapun. Jadi nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Berarti sebenarnya kita harus berperasaan tuh gimana, Mas? Kok bahas perasaan? Maksudnya gini, gimana ya? Bukan harus biasa aja, dalam kan nggak boleh berlebihan membenci, nggak boleh berlebihan menyukai. Berarti kita harus gimana gitu? Nggak ada perasaan Di aja? tengah-tengah. Apa heartless aja, enggak ya? No, not heartless. Ini salah satu rumus saya ya dalam kehidupan saya. Wah, saya udah sering di backstep, di chest step, di side step. 360 lah, 360 lah pokoknya. 360 lah ya. Tersakiti gitu kan. Maka kemudian jurus saya yang berikutnya adalah saya tidak pernah berhusnuzon ataupun bersuuzon, berprasangka baik ataupun berprasangka buruk terhadap manusia yang lain. Saya tidak berprasangka. Saya baru bilang, oh ini orang yang baik ya setelah ada sesuatu yang memang terlihat, oh iya dia baik benar dia gitu. Jadi saya nggak pernah mengatakan ini orang baik benar loh, padahal saya nggak pernah ngerasain juga kebaikan dia apa gitu. Saya nggak pernah berprasangka baik sama dia, tapi tidak berprasangka buruk kepada dia. Kita hanya berprasangka baik, berhusnuzon hanya kepada Allah. Bahwa apapun yang terjadi, backstepnya saya, chest stepnya saya, side stepnya saya yang saya alami, itu adalah pasti baik. Kata Allah itu untuk kebaikan kamu sendiri. What doesn't kill you makes you stronger. Kata dia gitu. Nyanyi nih kita. Gitu. That doesn't kill you make you strong. Oke. Gitu. Jadi gitu. Caranya Tapi gitu. balancing itu tuh praktikalnya harus ada daily activity yang agar tersublimasi. Iya, betul. Itu ada kaitannya dengan menatap matahari, sun gazing. Nah, ayo. Ya. Itu tuh ada matahari. Juga mendung ya. Jadi dalam istilah agama Islam, cahaya di atas cahaya itu adalah Allah dan Rasulnya. Sementara energi yang paling besar di dekat bumi ini adalah cahaya matahari kan gitu kan. Maka saya membalance-nya, saya menghilangkan cukup banyak craving for foods-nya saya. Karena ada orang misalnya bagi baper sedih, makan coklat banyak-banyak gitu ya. Ya kan? Oke. Membalance-nya adalah dengan menatap matahari dengan cara yang aman. Ada metodenya, ada caranya gitu. Gimana Sun gazing. Gimana coba dong, Mas? Jadi menatap nanar di waktu-waktu yang memang aman. Waktu yang aman itu adalah di waktu syuruk. Ya, Rasulullah itu ketika dia sudah sholat wajib subuh, sebelumnya sholat sunnah fajar dulu, habis itu sholat sunat syuruk gitu. Dia sambil berzikir, dia tunggu matahari terbit gitu kan. Dia tunggu matahari terbit. Ketika matahari terbit, dia keluar menatap matahari, dia berdoa Allahumma inni dia baca ya Allah, terangilah aku dengan cahaya hidayahmu gitu ya. Ini lebih gampang ya bahasanya. Terangilah aku dengan cahaya hidayahmu sebagaimana matahari menerangi bumi selama ini gitu. Bahasanya begitu ya. Itu cuma beberapa detik kemudian beliau usap matanya. Jadi dia menatap matahari secara nanar dan itu dia menyerap energi sebanyak-banyaknya energi kuantum dari cahaya matahari itu. Cahaya yang paling kuat yang terdekat dengan bumi ya, source of light gitu. Nah, kita tahu dalam kehidupan Rasulullah sampai beliau meninggal, dia nggak pernah gemuk badan. Mohon maaf ya, ini bukan body shaming, bukan. Ya. Dia nggak pernah. Tubuhnya slim. Bahkan ada orang dalam salah satu hadis
menanyakan kenapa Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu. Padahal itu Rasulullah lagi pengen latihan six pack saat itu gitu loh. Tapi orang-orang menyikapinya kasihan banget Rasulullah. Apa dia belum makan sampai dia harus mengganjal perutnya dengan batu? Mereka tidak paham itu gitu. Jadi Rasulullah sangat-sangat balance dalam kehidupannya. Jadi dia menemukan satu keasikan tersendiri bahwa hari-hari dia, sholat dia, menatap matahari dia, mencari nafkahnya dia, itu dia sebut sebagai olahraga sekaligus olah jiwanya dia. Nah, kalau kita mau membalance kehidupan kita, kita cari itu semacam sport atau apapun namanya yang bukan hanya sekedar olahraga. Kalau orang nge-gym gitu ya itu olahraga ya, buat membentuk otot dan lain-lain. Tapi it is not olah jiwa, belum gitu. Nah, mungkin olah jiwanya ya dengan belajar kungfu, Islamic based defensive art, doing the sun gazing. That's how you balance your life gitu. Mengolah jiwa dan sunrise. Iya. Yes. Dan kalau kita baca kitab-kitab Samawi sebelum Al-Quran, kitab-kitab agama Yahudi, itu ada penjelasan bahwa malaikat itu berbaris menatap cahaya terbit fajar, berbaris menatap cahaya tenggelamnya matahari. Itu adalah waktu-waktu pergantian malaikat shift gitu ya. Jadi malaikat subuh nanti berganti, itu dia berbaris. Gold periodnya di situ olah jiwa. Jadi malaikat kita tahu dia tidak makan, tidak minum, tapi dia harus recharge diri mereka dengan cahaya di atas cahaya. Ini adalah summary dari seluruh percakapan kita hari ini. Wow, beautiful. Yes. Beautiful, amazing. Jadi the sun gazer is not just me gitu. The sun gazer is not just the character in the novel or in the movie. We call him Mugair. Yeah. Actually, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also the sun gazer during his time. Langsung menalarisasi dan kemudian menampar-nampar diri nih, muhasabah. Gue lagi muhasabah. Ya, kayak banyak spektrum. Ini makanya begini. Ini makanya begini. Kenapa harus bangun pagi? Kenapa? Kenapa matahari dan bulan itu ada? Jadi katanya kalau ada pepatah di kita, kalau nggak bangun pagi-pagi nanti rezeki dipotok ayam. Ya. Padahal rezeki yang utama itu adalah menatap matahari, mengabsorb the biggest energy available on earth from the sun. Gitu. Given by Allah Subhanahu wa Taala. Gitu. Berhubung kita juga akan menatap matahari tenggelam hari ini. Ya. Jadi kita harus closing nih Mas Gun. Tapi biasanya ada satu pertanyaan pamungkas kita sebelum ini ditutup. Pertanyaannya biasanya kita minta tolong sama narasumber untuk menginspirasi generasi-generasi muda terkait sama topik yang udah kita bahas. Gimana cara practically-nya bisa diimplementasikan ke daily life terkait hal-hal yang memang berjalan dengan syariat-syariat Islam. Oke. Saya akan coba membriefkannya itu ke dalam 2 kalimat ya. Oke. In English nggak apa-apa ya, boleh English nanti diterjemahin. Silakan Mbak Sisi. International. The language. Ibadah first, and business will follow. As the one who doesn't crave for power, will fit to hold it dearly. Jadi kita pentingkan ibadah. Hidup kita tuh ibadah, jangan lupa ibadah. Jadi kalau mau jadikan hidup kita ibadah, jangan bertentangan dengan apa-apa yang sudah Allah dan Rasulnya berikan, batasan-batasannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Maka soal bisnis, soal nafkah, soal jadi orang kaya, soal jadi orang yang berkeluangan ya dalam rezekinya, itu akan follow. Bisnisnya akan follow. Sebagaimana kita supaya tidak corrupted, nah ini satu hal yang harus kita bahas gitu ya. Supaya tidak corrupted itu jadilah orang yang tidak seeking power. Kata Allah, kalau kamu bukan orang-orang yang mencari kekuasaan, power, kamu adalah orang yang paling tepat untuk memegangnya secara benar. Jadi kalau kamu mau jadi Khalifatullah fil ard yang sesungguhnya, jadilah orang yang tidak mencari-cari kekuasaan. Gitu. Mengutamakan ibadah
bisnis akan mengikuti, tidak mencari-cari kekuasaan, maka kekuasaan itu akan diberikan amanahnya kepada kamu, dan ketika kamu megangnya, kamu akan dibantu oleh metaphysical being di sekitar kamu. Subhanallah. Aku siap menatap langit hari ini dengan nanar. Hari ini, betul sekali. Terima kasih Mas Gun. Terima kasih Mas Sama-sama, Gun atas Mbak waktunya. Sisi, Mbak Winda. So fruitful, insightful. Semoga semua orang bisa menerapkan ini di kesehariannya, termasuk Amin, kita amin, berdua insyaallah. untuk start Amin. impact ini ya. Amin, amin, amin. Berbicara mengenai ibadah first, oleh karena itu kita mengucapkan Selamat berbuka Berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. sampai jumpa di Ramadan Spark episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.